Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Bu Sukma. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Nah, sebelum itu Bu Sukma pengen tahu kabarnya anak-anak bagaimana? Puasanya? Semuanya puasa maghrib kan? Lancar ya puasanya ya? Oke, hari ini Bu Sukma akan menjelaskan sedikit apa sih yang akan kita pelajari beberapa hari ke depan mengenai tematik di subtema 2. Nah, anak-anak sebelum itu marilah kita berdoa agar apa yang nanti kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, di subtema 2 kemarin sudah lama ya kita tidak bertemu di tematik. Nah, di subtema 2 ini anak-anak akan ada penjelasan mengenai pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini anak-anak, kita mulai dari pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama anak-anak akan disuguhkan dengan menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Nah, apa saja sih pemanfaatan di sini? Yaitu kita tahu anak-anak banyak sekali sumber energi, mulai dari minyak bumi, gas alam, arus sungai, sinar matahari. Nah, ini merupakan sumber energi yang mana dimanfaatkan nantinya oleh masyarakat sekitar. Nah, anak-anak, untuk pemanfaatannya sendiri bagaimana sih anak-anak? Lalu untuk bentuk energi, perubahan bentuk energi bagaimana? Nah, nanti akan anak-anak pelajari di pembelajaran 1. Nah, ada juga anak-anak di pembelajaran 1 itu mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, nanti anak-anak ketahui kan sumber daya alam yang dapat diperbarui apa, yang tidak dapat diperbarui apa. Nah, nanti ini kita akan belajar mengenai persebarannya. Nah, karena apa? Ada kegiatan ini yang dilakukan di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi, ada yang di pantai. Nah, ini nanti akan ada persebarannya anak-anak. Nah, ini akan anak-anak jumpai masih di pembelajaran 1 anak-anak ya. Nah, anak-anak juga nanti belajar mengenai membuat laporan hasil wawancara. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah juga belajar mengenai bagaimana sih wawancara dengan baik. Nah, ini caranya membuat laporannya sekarang. Ketika anak-anak sudah selesai membuat wawancara, bagaimana tahapan-tahapannya dalam wawancara. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk membuat laporan hasil wawancaranya bagaimana. Nah, anak-anak bisa jumpai nanti di pembelajaran 1. Nah, untuk yang sekarang anak-anak di pembelajaran 2 yaitu anak-anak nanti akan disuguhkan dengan bagaimana sih menyanyikan lagu wajib sesuai dengan tempo dan juga birama. Untuk menjelaskan sedikit, birama di sini kalau tempo kemarin sudah pernah kita belajar anak-anak ya, yaitu merupakan ukuran kecepatannya kalau temponya. Ini tempo rendah atau tempo cepat. Nah, sekarang anak-anak belajar yaitu mengenai birama, yaitu tanda awal pada awal peranada ya anak-anak ya. Jadi ketika anak-anak biasanya melihat di buku ada judul lagu seumpama anak-anak ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk biramanya anak-anak biasanya anak-anak temukan di pojok kiri. Nah, itu biasanya ada 4/4 atau 3/4 atau 2/4 atau bahkan 6/8. Nah, ini namanya birama. Nah, apa sih birama tadi? Yaitu tanda awal pada awal peranda. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pembelajaran 2. Nah, untuk di pembelajaran 2 juga kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan anak-anak. Tapi kita sudah belajar mengenai di pembelajaran 1 mengenai kita menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Nah, sekarang hak dan kewajiban apa saja yang akan kita pelajari dalam lingkungan. Nah, kewajiban dan haknya terhadap lingkungan apa saja dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi ketika kita mendapatkan atau hak kita dapatkan dengan baik, jadi kita juga harus melakukan kewajibannya anak-anak.
Selanjutnya di pembelajaran 3 kita akan belajar mengenai jenis-jenis energi. Nah, anak-anak tahu apa saja energi yang anak-anak ketahui? Saja. Ya, ada panas ya anak-anak ya. Ada bunyi, ada energi listrik. Nah, itu nanti akan kita ulas detail lebih jelas lagi di pembelajaran 3 anak-anak ya. Nah, contohnya kalau energi panas atau juga bisa disebut dengan energi kalor. Nah, atau energi listrik yang mana memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Nah, salah satunya TV, apalagi kipas angin itu anak-anak ya. Nah, juga di pembelajaran 4 sekarang anak-anak akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, anak ini ada kewajiban dan hak lagi terhadap sumber daya alam yang mana kita harus menggunakan dan juga melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar imbang anak-anak antara kewajiban dan juga haknya. Jangan hanya menuntut mendapatkan hak, mendapatkan yang terbaik, tapi kita tidak melakukan kewajiban itu. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu di pembelajaran 5 kita akan menyanyikan juga lagu mengenai sesuai dengan tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, kita akan belajar lagi bagaimana sih sesuai apa enggak dengan tempo dan tinggi rendahnya nada. Lalu di pembelajaran 5 juga anak-anak kita akan belajar mengenai menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam. Lalu di pembelajaran 6 yang terakhir anak-anak kita akan belajar mengenai kerjasama apa sih yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang dalam kerjasama anak-anak berarti di lingkungan nanti contohnya apa? Kerja bakti ya, seperti itu anak-anak ya, salah satu contohnya itu dalam kerjasama melaksanakan kewajiban. Oke anak-anak, itu tadi yang nantinya di beberapa hari ke depan kita akan belajar, yaitu mengenai subtema 2 di tema 9 mengenai sumber daya alam anak-anak ya. Dan anak untuk lebih detailnya nanti kita akan pelajari bersama-sama. Anak-anak selalu mengikuti ya anak-anak ya ketika ada Google Meet atau ada video call dari ibu guru kelas masing-masing, biar anak-anak tahu bagaimana sih cara pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, dan juga tadi bagaimana sih cara membuat hasil laporan. Banyak sekali yang akan kita ketahui, tapi anak-anak kalau tidak mengikuti Google Meet, anak-anak akan ketinggalan materi-materi ini. Ya anak-anak, itu saja sedikit dari ulasan atau penjelasan sedikit tentang materi-materi apa yang akan kita pelajari ke depannya. Semoga anak-anak sehat selalu, semangat puasanya, jangan mudah mengeluh, lapar atau haus, karena itu semuanya akan mengalami hal tersebut. Tapi bagaimana anak-anak kuat menjalankan puasa, itu yang akan menjadi poin terpenting atau poin bagusnya. Berarti anak-anak kuat dalam menjalankan puasa. Nah, jangan lupa anak-anak tetap bersyukur di setiap harinya karena banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu saja dari Bu Sukma. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga hari-hari anak-anak selalu bahagia, sebanyak kenikmatan yang Allah berikan. Itu saja dari Bu Sukma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.